والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي
من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf falya'budu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yadurrul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan hidayah, taufik, kekuatan, sehat, sempat, sehingga pada pagi hari ini Allah memudahkan kita untuk menghadiri silaturahmi majelis taklim, dan semoga nanti apa-apa yang disampaikan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat dan salam kita tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua. Semoga termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah panjenengan mau untuk Ustaz. Waktu bisa kaca Jawa nggih. Mangkat orang tadi, alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah Allah memberi kekuatan kita bisa bertemu kembali gitu di Ahad pagi ini. Allah memberi kekuatan itu semata-mata memang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, kita memanjatkan doa untuk saudara kita, termasuk dulu Bu Joko ya. Bu Joko itu dulu Ahad pagi sebelum sebesar ini masih pindah-pindah, itu jamaah yang aktif ya. Sudah situ beberapa hari yang lalu. Dan yang kedua, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita yang di Lumajang yang diberi ujian meletusnya gunung Semeru ya. Ya, Semeru, semoga Allah beri ketabahan, Allah perkuatkan iman, Allah berikan kemudahan dalam segala hal. Kita berikan timbul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Ya Allah mengabulkan apa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari siapkan hati kita
Monggo nyuwun pangapunten nggih. Mungkin pas Ustaz sedang memberikan ilmu, monggo kita sama-sama perhatikan terlebih dahulu. Kita konsentrasi nanti supaya mendapatkan semakin kuat ilmunya nggih, dan nanti bisa kita perhatikan. Yang mau mencatat silakan dicatat, karena ilmu nanti bisa untuk pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti pengajian yang akan disampaikan oleh Haji Dokter Hewan Dokter Agung Budianto PhD. Kepada beliau kami persilakan. Maskernya masuk ke sana. Iya, antum di sini aja. Sini, ya. Oh iya. Nggih Bapak Ibu ingkang sampun pikantuk unjuk andaran kali dipun sambi nggih suatu rada asrep nika nggih. Monggo duduk piyambak-piyambak nggih nggih. Nen panguten. Iya nih, aku minum teh. Ini di mana? Di sak aja. Manten pergi. Sorry. Ngapunten nggih. Iya. Iya, sabar. Monggo tunjuk dulu. Alhamdulillah. Yang ini aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa ajil bi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma ta'tri nafsum madza ta'situ ghadan wa ma ta'tri nafsum bi ayyi fil ardin tamut. Innallaha alimun kabir. Sadaqallahul azim. Surat Al-Luqman ayat 34. Surat ke-31 ayat 34. Jamaah pengajian yang sangat kula hormati rahimakumullah, Mas Kodrat selaku koordinator ketua pengajian yang juga sangat saya muliakan rahimakumullah, hadirin sekalian. Pertemuan yang dulu ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama kita bicara At-Taubah 40. Kemudian yang kemarin kita bicara tentang siapa penghuni surga dan tentang syafaat. Tolong catatannya dilihat. Kalau saya salah berarti saya ngisi di tempat lain. Karena saya itu sok bingung. Materi ini saya berikan di mana kan gitu. Jadi yang dulu tentang At-Taubah 40. Illa tansuruhu wa laqad nasarahu lahu. Itu hubungannya dengan COVID-19. Yang kedua, yang kemarin itu bahwa kita itu tidak layak masuk surga. Ya ta? Nah ono sing merasa layak iki kementus gitu ya. Kalau ada yang merasa layak tanpa bantuan dari Rasulullah, berarti dia menganggap lebih baik daripada Rasulullah. Karena Rasulullah saja merasa tidak layak menjadi penghuni surga karena ibadahnya. Apalagi cuma kita. Sekarang saya mencoba untuk memahamkan bareng-bareng, berdiskusi tentang itulah yang namanya kegoiban. Kegoiban itu selalu diidentikan dengan setan, dengan gendruwo, dengan makhluk-makhluk halus yang lain. Itu goib. Ya itu tidak salah. Tapi konsep gaib tidak sesederhana yang tentang gendruwo dan sebagainya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha alimul indahu ilmu sa'ah wa yunazilul ghaits. Allah SWT mengatakan sesungguhnya Allah itu menguasai ilmu sa'ah. Ilmu sa'ah itu ilmu waktu. Wa yunazilul ghaits, dan Allah lah yang menentukan kapan wa yunazilul ghaits, diturunkannya ghaits. Ghaits itu arti etimologinya itu artinya hujan. Jadi hujan itu disebut ghaits. Tapi beberapa arti yang lain itu tentang kebaikan. Mumpun dereng Ibu kok ora rampung-rampung. Pun, sampun? Enggak, kalau belum diratakin dhisik. Enggak apa-apa, saya tunggu. Nggih. Sisan aku tak ro ngombe. Ngoten niku. Sampun? Pun nggih. Nggih. Masalahnya saya wis telat le sowan karena tadi agak mundur pengajian keduanya. Waduh jebulane karena di Pereng Gawe Kidul Remulu. Jadi saya lewat lingkar selatan. Untung bejo itu tadi. Agak sepi sehingga 20 menit ya sampai, maka saya minta jenengan, saya kan lewat sini, nggak lewat sana. Oke ya, saya ulangi ya. Jadi hanya Allah lah yang menguasai ilmu waktu dan ghaits, kapan hujan diturunkan. Tapi dalam konteks Al-Luqman ini ghaits diartikan kebaikan. Jadi kegaiban yang pertama adalah tentang waktu. Kita tidak tahu gitu kapan waktu dihentikan dan kapan waktu itu akan ditentukan oleh Allah SWT. Maka kalimat berikutnya adalah wa ya'lamu ma fil arham. Kita tidak tahu kenapa kita dilahirkan, kapan kita dilahirkan, mengapa kita dilahirkan. Itu menjadi misteri dari Allah SWT. Bapak Ibu mungkin ingat zaman-zaman dulu, zaman masih Pak Harto. Betapa keluarga besar Pak Harto itu mendapatkan suatu kebahagiaan dunia yang luar biasa. Saya itu waktu kecil tinggal di Sumbersari Moyudan. Itu berbatasan langsung dengan Argomulyo. Kemusuk Argomulyo itu tempat lahir Pak Harto. Sampai sekarang ada museumnya atau itu. Itu setiap Syawal itu boleh kebu. Kemudian sapi. Setiap rumah itu dapat 2 kilo kalau nggak salah. Saya itu mepet, ini ora tahu entuk. Karena saya tidak termasuk warga Argomulyo. Argomulyo itu lurahnya adiknya Pak Harto. Lalu ada yang Pak Probo itu ya sering ke situ. Jadi keluarga besar itu. Kadang-kadang waktu kecil kita sering berpikir, penak yo dilahirke buting waktu itu. Iso sugih kan gitu. Itu kan biasa. Sekarang pun demikian, enak ya dilahirke wong sugih gitu. Makanya Allah mengatakan wa ya'lamu ma fil arham. Kamu itu enggak tahu kenapa kamu dilahirkan, mengapa kamu dilahirkan, kenapa kamu dilahirkan saat itu, kenapa dilahirkan saat ini. Itu kita tidak tahu. Itu kegaiban. Kegaiban yang ketiga adalah wa ma tadri nafsun madza taksitu ghadan. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Itu gaib lagi. Jadi kapan kita ada kebaikan, waktu gaib. Yang kedua adalah kenapa kita dilahirkan di dunia. Yang ketiga adalah besok pagi mau apa, itu gaib. Yang keempat, wa ma ta'di nafsun bi ayyi fil ardin tamut. Kamu tidak tahu di bumi mana kamu dimatikan. Jadi kita tidak tahu apakah mati di rumah, kapan matinya, apakah di rumah sakit atau dalam perjalanan. Inilah kegaiban. Akhirnya diakhiri dengan kalimat innallaha alimun kabir. Hanya Allah yang punya ilmu dan maha kuasa, maha besar. Jadi Al-Luqman 34 surat ke-31 ini mengingatkan manusia bahwa ada hal-hal yang memang di luar kemampuan manusia.
Nah, karena di luar kemampuan manusia, keimanan itu menggeser, kegoiban itu menjadi nikmat. Kegoiban itu kita menjadi orang yang punya harapan dalam hidup. Contoh kecil aja, kalau kita tahu apa yang terjadi hari esok, hidup itu menjadi tidak menarik. Sesok mati nih. Coba Bapak Ibu, kalau ngerti sesok mati, apa yang dilakukan? Wis ra menarik toh. Delok TV wega, ikatan cinta ya ora pengen terusan, Amanda Manopo ra metu ya ora apa-apa, gitu kan. Akhirnya apa? Mesti sesok mati. Sehari semalam wis ndonga terus. Kowe arep turu ra. Pilihannya dua, ngamuk nang donya sak-sake, mangan sing urung dipangan, saiki cilok, sesuk seblak. Sesuke nganu bakso pentol, sesuke bakso bakar, sesuke bakso Malang, sesuke bakso urat, ngoten niku to, sesuk soto Madura, soto Lamongan, mangan wae. Niku jenenge bagor, dikeki untu. Wong anggere mangan iki kaya karung dikeki untu, blang. Atau kalau orang beriman salat terus, bojone nyedhak. Oh, apa Pak nih? Sesuk aku mati. Yuk kowe dipek sapa? Ini kan mulai tidak nyaman hidup itu kan. Yuk iki piye? Nasibku piye iki? Yuk mobilku piye? Yuk sesuk piye? Tidak menarik. Justru karena ketidaktahuan kita itulah kita punya roja, punya harapan. Tidak tahu kapan kebaikan diturunkan. Makanya setiap langkah kita adalah langkah kesyukuran karena diberikan kebaikan itu. Makanya Gusti Allah ngendika, aku sih maha kuasa dan maha mengetahui untuk menentukan keghaiban itu. Yang pertama, sekarang permasalahannya adalah setelah kita tidak tahu yang terjadi esok, ya tinggal permasalahan bukan masalah itunya, tapi masalah bagaimana kita memanfaatkan keilmuan kita tentang keghaiban itu. Makanya di dalam Islam kita harus pertama bersikap husnudzon, harus berprasangka baik, jangan memakai dzon atau prasangka, apalagi suudzon, apalagi berprasangka buruk, supaya hidup lebih ceria. Yang kedua, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum 5 hal itu datang. Karena 5 hal itu pasti datang. Nah, Allah itu memberikan kebaikan. Kalau itu ada keburukan, itu pasti dari kamu, kata Allah kan gitu. Allah itu yang didatangkan kebaikan terus. Hujan ini kebaikan. Tapi kenapa hujan jadi banjir? Sik petok menungso. Loh, hujan lah yo biasa. Akhirnya yang menjadi hujan itu kenapa? Karena sungainya itu dipenuhi dengan bangunan, dipenuhi dengan sampah. Coba yang ada di Riau, di Pekanbaru, di Kalimantan, opo tumon, daerah yang luasnya sebegitu, sepanjang mata memandang, itu tidak ada batasnya, Bu. Saya itu pernah seperti terlahir di Kalimantan Timur. Saya itu datang ke tempat penebangan hutan 1.000 atau 2.000 hektar yang untuk sawit, tapi belum jadi, Pak. Jadi sing jenenge kayu. Pokok kayu itu sak nganu niku lho, sak napa niku? Sak niku bolongan mimbar itu gede banget. Seperti di bumi yang lain, kayak di tempat raksasa niku, Bu. Kayu Indonesia iki gede tenan. 2 meter gitu diameter itu. Lah mbok ngantek raket tok. Aku kebrukan ngono meskipun aku lemu. Yo ambles tenan. Kemudian mata memandang itu tidak berbatas, Bu. Lah nek 5.000 hektar, 6.000 hektar. Jadi ket saka Gombiro Loko, itu kan budean ngono kan. Delok iku anu Pak. Apa pohon tertebang itu. Saya tuh ngatek ngelus dodo. Ndah apa mbiyen ketika ada hutan, kan indah banget toh itu. Kewan-kewan, sungai, air, anggrek, hilang semua, Pak. Apalagi kalau yang terbakar itu. Ngeri tenan, menungso ijen jahat tenan, Pak. Gusti Allah gawe wapik ngono ya diobong. Pohon yang ratusan tahun, ribuan tahun dengan segala kekayaannya itu yang menyimpan air itu di dalamnya kan air akan beribu-ribu liter toh. Mlebu nang kono ditahan karo akar-akar, arep rono ditahan akar yang di sana sehingga itu menjadi danau yang sangat indah di dalam tanah itu. Makanya enggak pernah kekurangan air. Sekarang ditebang kabeh Pak itu.
Akhirnya apa nak udan, banyu kan mesti nggon sungai karena tidak menyerap toh. Nak menyerap sak lendute 12 tekan nggon. Nah, makanya kalau banjir kan ilang kabeh itu karena apa? Lendut sik koyo ngono kuwi. Jadi yang hujan yang baik itu berubah jadi buruk. Bukan karena hujannya yang jahat, tapi manusianya sing petuk. Coba Jakarta kayak gitu. Masalahnya kan mesti siji, sempit sungainya, kedalamannya dibuang sampah kaya ngono. Kemudian Bogor sudah jadi villa semua gitu. Akhirnya ketika air hujan nak kena nggon apa gendeng itu kan turun nang tritisan toh kan melayu. Tapi kalau dulu itu tanah pertanian atau hutan itu kan meresap. Jadi nggak ada yang keluar, tertahan di gunung-gunung di Bogor itu. Tapi berubah jadi villa-villa. Nih, kayak nggak sinetron-sinetron yo. Akhirnya hujan kan melayu. Ya melayune nang sungai, sungaine ora kuat mergo sempit, melayu nang Jakarta. Akhirnya banjir. Jogja itu kalau untung kita itu beruntung di Jogja, sungainya itu dalam dan aman gitu. Tidak ada perusahaan. Jadi sing jenenge banyu kuwi langsung hilang. Begitu banjir hilang lop. Nak ngantek ono banjir kan biasanya ya memang karena sistem drainase tidak bagus. Jadi goits itu selalu kebaikan. Karena kita tahu ada kebaikan, kita berusaha meraih kebaikan itu. Maka dalam Islam kebaikan itu berupa rezeki yang halal dan thayyiban. Rezekinya dijamin oleh Allah SWT. Lalu apa yang dilakukan? Sholat subuh. Pagi itu dimulai dengan sholat subuh karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Kita tidak tahu rezeki ini berapa. Tapi pas ngoten menika, dilalae panas terik to kemarin ngantek meneng wae gembrobyos. Dalam bahasa Jepangnya mushi atsui. Indonesia mushi atsui itu panas seperti didang, diungkep. Sesuatu itu diungkep itu kan panasnya luar biasa toh, sampai kayak presto itu toh. Nah, kita itu kan kelembaban tinggi kan gitu, meneng wae gembrobyos. Itu dalam bahasa Jawanya mushi atsui, wis ra penak-penak kan gitu. Kemudian panase ngono dodol es buah ngono, larise nemen, es degan ngono wae. Es degan kan membuat hati berdebar-debar. Es deg-degan. Aku nak ketemu cewek kae memang kok rasane kaya soft drink, Jawa soft drink. Es degan gitu kan. Deg-degan di hati kan gitu ya. Masalahnya kan gitu ya. Iya, itu kan ya, cah noman gitu ya. Saya pengen seneng aku delok nom-noman. Sakit hati itu asalnya semuanya memang dari yang manis. Sakit hati sama diabetes itu sama. Ya, diawali dari yang manis-manis kan gitu. Ya itu sama kan gitu ya. Dek, aku pengen ke kelurahan. Ada apa? Pengen cari surat. Surat apa, Mas? Surat keterangan tidak mampu melupakan kamu. Gitu kan. Gitu entian gitu. Ustaz ngombe. Ternyata manisnya diambil ibu-ibu. Yang kedua, makanya dari itu ketika kita tahu ada kegaiban di sana, kita harus menyiapkan supaya kita meraih. Karena Allah itu membuat umatnya untuk diuji. Jadi ilmu itu seperti itu. Ilmu itu dipakai membuat kita semakin mantap dalam beribadah. Sudah tahu kebaikan pasti diturunkan. Wa yunazilul ghaits pasti aku turunkan. Tapi wasaahnya itu urusanku. Waktunya urusanku. Buat siapa urusanku? Sehingga yang harus kita lakukan adalah menjadi orang yang dikehendaki memperoleh kebaikan itu. Makanya pagi kita siap sholat. Karena dawai Gusti Allah kan barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum fajar, maka doa dan istighfarnya tidak akan tertolak lagi. Yang kedua, barang siapa datang ke sholat subuh dengan 2 rakaat, kemudian dia sholat jamaah, maka kepak malaikat akan menjamin kehidupannya. Rezekinya sudah jadi miliknya. Maka sholat duha. Sholat duha itu membuat seakan-akan rezeki itu sudah jadi hak kamu. Makanya sholat duha itu dapat diserahkan untuk meraih rezeki itu.
Nah itu kan usaha. Yang ketiga, karena tahu rezeki itu akan datang, maka rezeki itu akan ditambah-tambah kalau kita membantu orang lain. Makanya Bapak Ibu ketika ada kesempatan sedekah, ora awel, lakukan sedekah itu sebaik-baiknya. Karena tahu nanti rezeki akan datang kapan, orang ngerti. Bahkan dalam konsep Islam itu, rezeki itu akan diberikan pada ibu bapaknya dan keturunannya. Makanya Sayyid bin Musayyib ketika dia itu sholat malam, Sayyid bin Musayyib itu sahabat yang paling panjang kalau sholat sampai subuh. Ditanya, kenapa Sayyid kamu kok sholat subuhnya, sholat malamnya itu panjang? Ketika aku sholat, aku ingat anakku. Lalu aku tambah-tambah sholatku. Karena bapak ibu yang soleh, orang tua yang soleh itu, anaknya akan dilindungi oleh Allah sampai 7 turunan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau bapak ibu itu makin rajin sholat, makin rajin beribadah, pasti karena ingin memperjuangkan putranya. Coba saya kira sepakat ya, bapak ibu yang di sini di dunia arep golek opo? Mesti golek ke putra putri ini toh. Nak seibu-ibu pengen cantik saya kepiye telat. Ini kok ibu-ibu nang Larissa, apa Natasha ngono kae. Yo digeret-geret ngono kae. Gitu, ben ora ono kerutan ngono, geret ngono. Ya ora apa-apa, tapi nak pengine cantik, mbok apa to? Mbok sampean ngantek kiamat kurang 3 dina. Pendak dina nang Natasha sekalipun. Nak wis umur sudah dimakan umur, ya wis ngono kuwi jembemble. Nesu iki angel iki, aku nesu iki. Abot iki aku marem rono iki. Ana sing ngecel. Aku biyen ya kinyis-kinyis. Biyen. Saiki wis diturunke putrane. Ana sing ireng ngono pengen whitening. Dilabur ngono. Mulih ngono ya putih ngono. Bapake malah kaget. Corona kowe. Ngopo pakne kok pucet? Wah, kowe iki petok. Iki Natasha. Mbak glowing kaya Korea. Ya, glowing pemeling-meling. Artinya apa? Itu sudah lewat. Kita kok yang ngene bapak-bapak, ibu-ibu ngene, arep pengen opo? Pengen ganteng lewat. Pengen sugih iki kaya ngopo? Iya toh, kan tidak ada habisnya. Pasti ada sesuatu yang hakiki yang ingin diperjuangkan di dunia wal akhirah. Itu yang lebih penting. Sugih kula niku ndare nang perumahan sing isine kancane wong sugih. Aku nunut. Aku tuku mobil siji, dek loro kok. Aku ndek rezeki aku tuku loro, dek tuku 4. Lho aku lek yo mah judeg nak nuruti tanggoku. Ngono sugih pol. Lha saiki nang Indonesia, hakim tinggi, jaksa, DPR, bupati, gitu kan, jenderal, ngono, kolonel, ngono kae. Anu apa jenenge sing do kerja-kerja di minyak ngono kuwi. Jadi aku malah wis penak iki ndelok wong sugih kaya ngene iki. Ah piye sih jenenge sugih? Sugih subuhan yo bareng aku, guyonane yo padha. Dek yo tetep 2 rakaat. Ora dumeh sugih yo 3. Ora. Tempat tetangga saya itu baik banget, punya pabrik gas. Melok toh pabrik kok gas. Itu loh dodolan gas SPBU itu. Dia apian banget. Pokoknya RT ini, wah, saya beri free gas. Wah, ana tak aku jukok dhewe. Gowo ember. Jarane ngono kuwi to. Kurang ajar kowe, aku mending ngono. Piye to kurang apik piye aku iki ana dhek ndek pabrik gas khusus RT kono, terutama Pak Ustad jarane ngono to, oleh gowo kresek jarane ngono to, ngece karo aku. Itu wong sugih yo biasa saja. Artinya kalau sudah kita mesti ingin kegaiban yang sesungguhnya, yaitu apa yang kedua, wa ya'lamu ma fil arham. Ketika kita bicara tentang kelahiran, mestinya kita tidak tahu siapapun bapak ibu kita ujian. Sapa wonge bapak ibu itulah yang terbaik. Kegaibannya di sana. Dari ibu, itulah apapun ibu itu ibu yang terbaik. Makanya Rasul kan selalu terkenal menikah gitu. Sapa sing dibekteni Rasul ibumu. Sapa meneh Rasul ibumu. Sapa meneh Rasul ibumu. Setelah niku sapa bapakmu. Ibuke pinten?
Bapak ini tuh. Ternyata jamaah ini sudah ridho. Bapak ibunya berapa? Kok satu mau telu ya kok satu. Ya itulah. Makanya yang ini kan kegoiban ada di sana. Ibu itulah yang nanti akan membuat kita menjadi ke surga. Coba sekarang saya tanya, di antara yang hadir ini berapa persen yang masuk Islam karena belajar? Siapa yang masuk Islam karena ilmunya tinggi? Wonten apa, Pak? Oh, infak. Nyelo-nyelo ya toh. Oh, infak nyelo-nyelo. Sorry Mas Bro. Kaget aku sampean niku ana apa? Biasane Pak dipadosi. Ngono kae lho. Aku langsung deg-degan gitu to. Apa kucinge kecemplung sumur apa. Enggak lah, alhamdulillah enggak apa-apa. Jadi ketika kita punya ibu itulah jalan. Makanya saya nanya, di antara yang hadir ini ada yang masuk Islam itu karena belajar? Ada yang masuk Islam itu karena memahami betul Islam? 99% di Indonesia itu masuk Islam karena keturunan. 99 itu mergo ibuke dhewe. Ana sing dadi wong Islam maca Quran ora teyeng. Maca Quran ora jegos ning mlebu Islam karena orang tua kita. Makanya kita dilahirkan saat ini. Wa ya'lamu ma fil arham. Kamu tidak tahu kapan di mana kamu dilahirkan dan kita dilahirkan seperti ini, maka doanya menjadi Al-Aqaf 15. Arba'ina sanatan qala rabbi anzidni an askura nikmatakal ladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardu wa sirriyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Ya Allah, matur nuwun nggih, saya jadi orang yang bersyukur insyaallah yang telah Engkau beri nikmat kepadaku dan walidayya, kepada orang tuaku. Jadi kita bersyukur dengan kegoiban ini. Kita dilahirkan, apapun orang tua kita, ini jadi wong Islam kok. Password masuk surga itu karena kita orang Islam. Password masuk surga karena kita orang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin fa'uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya di surga. Makanya dengan orang tua ini kesempatan. Oleh Allah diminta apa? Wa wasainal insana biwalida ihsan. Kamu taat berbuat baik kepada orang tuamu. Ujung suratnya ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Kamu akan jadi selamat di dunia wal akhirah. Syarat pertamanya taat kepada orang tua. Justru ketika pada orang tua itu berpikirnya positive thinking. Orang tua sakit, ada tau yang banyak tau yang di akhir sebelum akhir hayatnya harus sakit. Putrane kudu ngrumat. Ini dilihat dari sisi kegoiban bahwa ini Allah meminta kita supaya kita diberi jalan masuk surga. Coba bayangkan, kebangetan enggak kita ya saya juga. Dulu ketika ibu itu anaknya sakit ditunggui sampai sembuh, didongake sampai sembuh. Saiki nang rumah sakit anaknya nunggu sampai mati. Kalau perlu cepet-cepet diyasinke. Karena apa? Suwen ngoten niku. Walaupun ini tak kasasi perang nggih. Yasin itu tidak untuk minta mati. Aja salah. Kadang-kadang ada toh yang bagian nyinyir.com. Biasanya kudung-kudungan. Sing nyinyir.com kuwi wis diyasinke, anake wis ora sabar. Itu bagian nyinyir.com itu. Ya toh, salah itu. Ora ngono kuwi. Diyasinke ki nyuwun doa yang terbaik kok muni anake wis ora do gelem nunggu, anak durhaka. Malin kondang tok ngono gitu. Iku nyinyir.com itu ora didoain itu, tapi yo kadang anake kebangetan, gak cilik nangis sewengi digendong. Nggih mboten ibu-ibu? Coba bayangkan, makanya di Al-Aqaf 15 itu, wa wasainal insana biwalidayhi ihsan, hamalathu ummuhu kurhau, mengandung dengan susah payah. Bayangkan, wong kok kaya timbangan. Iki nek ora ibu-ibu meteng lak yo ora. Coba nak lesare mengkurep. Bluk.
Iya toh, besok kalau istri saya hamil lagi, aku pesen dipan sik ono bolongan. Dadi koyok panganan koyah nih lho Bu. Dadi diwalik ngono blong. Itu luar biasa Gusti Allah ngendika hamalathu ummuhu kurhau, dengan susah payah. Bayangkan, tapi ibu-ibu itu saya bangga loh. Meteng ning umuk, le mlaku degek-degek. Mesti nesu bayang, enak aja degek-degek pegel. Coba itu. Engko nak wis ngono lah nak ngidam ramutu. Ngidam iki basa Indonesiane iki ra ono. Ngidam iki ibu-ibu yang luar Jawa, ngidam apa bahasa Indonesiane? Sama apa? Ra mengidam. Mana tahu. Bojo saya itu pas bengi-bengi jam 10. Lah kok ngidam njaluk kacang godhog. Lah yo angel banget oleh tuku nak kacang godhog kuwi. Terpaksa aku keliling 2 jam itu. Goleki kacang godhog enek mbok sepuh-sepuh itu lho. Sik dodol wis kacang kapes-kapes ngono kae. Iya, tak tuku pira wae tak tuku. Dek muni 5.000 yo tak tuku. Bareng tak tuku tekan omah iki ra dipangan. Muni ngene wis ra pengin. Ora meteng ngono. Tapi itulah hamalathu ummuhu kurhau, luar biasa. Kemudian setelah itu kita jadi ibu, luar biasa toh. Anake loro sewengi. Makanya kenapa tadi Rasulullah ibumu. Ibu iki luar biasa. Ditunggoni ngantek mari. Saiki anake mingkon anu taat titik wae. Biasanya kan rumah sakit shift-shiftan toh nak keluargane oke. Iki tekan jam 7 tekan semene. Nek teko telat wae during-uring. Aku ki wis sewengi, ora turu, malah telat. Jam 7 ya jam 7. Iki lho anake. Biyen gek cilik sewengi ditunggu, nek gek nunggu mbok, nek kacek sak jame muring. Selak lek pengen mulih, iki cah apa ngono lho. Anak malaikat mesti dipikes. Gek cilik wis ngantek sewengi wis ditunggu. Lah kok ning rumah sakit sak jam wis protes. Ini kan yang terjadi tuh. Wis ngono repoti nang dalem biyen gek cilik pipis ya ditatur. Kan ngoten niku to. Ya, masalah ditatur kula arep cerita lucu. Ora apa-apa ya intermezzo. Saya itu di Jakarta. Saka Riau, inget dulu saya. Ono ibu-ibu itu transmigran itu arep balik neng Sragen. Nah di sana itu karo anake lanang. Anake lanang iku ternyata arep tuku tiket loro, ora duwe duit. Ming entuk siji. Tekane arep ngeterke mbok nih jebulane tikete kan kalian tiket naik turun toh. Dhek duwite pas akhire dhek ra iso nang Sragen. Lah ibuke dititipne aku. Yo ibuke iki yo 60 tahunan, 65 ngene nganggo tapih ngono kae, nganggo rambut until-until kae. Model Jawa nika lho, yo kudungan nika, nganggo tas cilik siji ngono kae. Mas, kan jejer gini. Yuk saya itu omong-omongan cara Jawa sama temen Jogja. Kok dek niku Mas mau kemana? Ajeng teng pundi? Jogja. Kula titip ibu kula nggih. Nak titip anak kula Ayu, ngono kan lumayan. Ha iki 20 tahun niki ngono nggih ngono kae. Wis ngono nggih wis beres. Teng pundi Sragen. Masalahnya nanti kalau lewat Jakarta transit itu kan parah itu. Oh, lawange akeh kok liwat ngendi. Nggih pun to. Nggih pun iki lingguh kene. Aku ya ngono kuwi. Aku kan seneng pundi wis aku meneng wae ngono wae. Yo pundi tikete nomor pinten le linggo kan kudu jejer paling ora cedhak aku. Manu mboten ngertos. Niku nggone tiket. Mboten ngertos. Jebulane buta urung. Kene tak delok ternyata yo rada adoh sama saya. Jur akhire mangke nak medun gojek anakku. Aja diculke lho nggih. Anakku dheke ilang. Ah wis ra metu nang dealer. Tanggung jawab aku. Oh, gojekan mesra ae. Gojekan aku kaya sepur-sepuran ae. Nggih pun melu kula nggih, nggih Mas. Akhire itu kan di transit toh.
Nah, kan saya pakai waktu itu batik lion, jadi rodok nganu kisruh ngono kae. Yuk tekan kono jam 12 kan wayahe makan. Nggo mangan aku ya ngono to. Mboten ngelih ngono kuwi. Engko tak jajake. Nggih, muni ngono ta. Yo wis ta, mangan ngono kae. Mangan ngono kae. Yo nopo jenengan? Yo wis tak pesen es jeruk apa ngono. Wis ora jeruk anget. Ben wis mangan penak pun to pun nggo titik unggah ngene. Sampeyan kepuyuh to? Aku ya mataku tukang kok. Lha ini sok anggere lunga ado iki mesti dikikuti wong. Mbok tekan Jepang to, Mas. Aku ki dititipi wong. Aku ki jan seringan Pak dititipi wong. Tuh mesti tuwek-tuwek. Sik enum ngono urung tau ngono lho ya. Nek enum go mlayu tenan. Tuwek-tuwek. Wah nang pesawat ki sing saka Jakarta iki nganggo minyak angin. Waduh, aku ngono to. Oh sak anu kan protes kabeh sak pesawat ngono. Kula masuk angin nih, masuk aku ada tahu. Wis ora apa-apa, nggih. Aku yang mikir nek ibuku ngono ya mesti ditulung, ibuku ya wong desa. Akhire kagum ngono. Sampeyan kepuyuh to? Nggih. Saiki ayo tak terke nguyuh aku ngono. Yo anake to dadak medun to itu. Ora anak ketemu dekne. Yo niku mlebu ngono kae. Suwi ngono kae. Aku ora iso, Bu. Yo dhek metu meneh. Mboten iso nguyuh. Iku dipejet aku ya ngono. Nganu jedinge mboten nonton. Mene ana ta ya. Tuh aku ana jedinge ra ono bandara nggo jeding aku ya. Kula mboten iso. Akar muni ngene. Kowe tatur apa piye aku ya ngono. Akhire wis lek nguyuh wae aku ngono. Rasa disiram ra apa-apa aku ya ngono. Piye bangane bingung to. Gua akhire tekan Yojo alhamdulillah medun ngono wae. Anake sing saka Sragen wis, "Mbok, ngono to. Dek iki muni ngene, "Pun nggih Mas, mlayu dek." Aku ngono tadi. Nanti sprene aku ya ora petuk, tak dongake panjang umur yuyu aku ya. Ya ora matur nuwun, ora ngopo ning muni, "Pun nggih Mas," ngono wae. Sing Sragen anak yo petuk tenan. "Weh Mas, ning muni ngono Mas sapa?" Aku ya. Dari sprene jenenge ya ora ngerti, omahe ngendi. Ning nek ketemu anake seneng banget Bu, mlayu Bu. Rajoke mampet kuwi. Ngono to nggih. Saka Jakarta alhamdulillah. Itulah yang saya maksud. Tidak tahu kebaikan itu datang dari mana. Saya ngatur saya ketemu dekne sapa. Lah sing pinter, sing duwe ilmu, kadang-kadang kapusan nang Jakarta kok. Gitu oke toh, sing kehilangan uangnya, kartu travel sing pinter wae kapusan kok. Iki buta huruf. Orang ngerti lor kidul nguyuh wae ra iso. Kok iso selamat transit Jakarta tekan Sragen? Kenapa? Aku sing dikirimke karo Gusti Allah. Kok iso jejer? Kok le tuku tiket jejer bareng kalih kula? Kok dhek nang mburiku? Coba aduh, ora ngerti nek aku nang Yojo. Syukur aku lemu. Dadi gocekan bakoh. Kula Pak teng Arab nang tawaf iki bagian ngarep dhewe. Pokoke anggere wong kan jam 10 malam terakhir ya jam 11. Engko nek sik dorodok mumet tuwek-tuwek kuwi, nanti yang sepuh-sepuh sama agak sakit istirahat dulu. Nanti malam ikut Ustadz Agung. Ngono wae. Aku jam 10 kuwi nggawa kuwi Amanda Manopo ngono kuwi seksi jembemblek kuwi. Wah akeh tenan, Pak. Engko anggere sing ngono aku ngarep dhewe, gleleng kok dosok-dosokan to, Pak. Oh, ngarep dhewe. Pun melu kula. Ngono kae to kowe. Pun ping pinten Mas Agung? Le tawah ono ping 7 napa 8. Wis pokoke rasah ditung. Aku ya ngono to kowe to. Wah, ngitung malah judeg to dhek ngono to. Manut-manut aku padahal aku ya lali. Janjane aku ping lali janjane ya to. Ada tekon padha goblok iki aku ya ngono. Mantep. Itu, maka saya selalu bilang wazunazilul ghaid. Di mana kebaikan diturunkan? Tidak tahu. Keyakinan itulah. Ibu itu loh, Pak. Malah orang tekan Yojo transit barang pintune bandara ya oke banget. Karena kebetulan saya mungkin orang lain Mas Kodrat ya nang kono ya iso, siapapun iso. Jenengan melepas orang. Lho kok yo tegel-tegele saka Pekanbaru lho. Anake kok dititipke aku kenal wae ora. Anak ibune ki tak pek.
Nah, tiba Rasul kok. Istri kedua ya sing 80-an kuwi ana ta. Malah anake matur nuwun ana ta. Aku golek kanca watuk. Aku ya. Artinya kita ndak tahu kenapa kebaikan itu memang menjadi misteri. Karena kita itu selalu mohon. Mungkin ibunya itu meskipun buta huruf pinter ngaji. Nang omah sregep ngaji, nang omah sregep tetulung karo wong liya. Mungkin putrane yo apian, sering nulung, diganti kewajiban itu. Tidak ada yang tahu di hari esok. Bahkan lebih jauh, kita tidak tahu yang terjadi kapan kita mati di hari esok. Yang saya tanya, 3 minggu yang lalu ya, itu di Tol Cipali. Profesor Gede, dekan peternakan UGM, itu sohib saya, kecelakaan di Tol Cipali. Pak Gede itu sama-sama komisi ahli di kementerian sama saya. Nah rapat yo sak pesawat bareng. Ning Pak Gede iso nguyuh dhewe. Rasa dadak golek nguyuhan. Beliau sak kamar biasanya sama saya. Dadi dekan anyar gak 3 minggu. Belum ada sebulan. Ada tugas dari Belanda, ada undangan biasa, arep ngurus paspor sama visa. Lah kok jam 2, saka ngomah waras wiris, jam 2 kecelakaan di Tol Cipali. Sapa sik ngerti? Nak ngerti arep meninggal, beliau ra gelem dadi dekan. Jenengan pilih pundi Bu? Dadi dekan ning meninggal, utawa ora dadi apa-apa ning urip, milih ndi? Milih dadi dekan tur panjang umur. Padha to kok pertanyaan kula. Dian golek mantu niku sing siji sugih ning ora tau salat. Sing nomor 2 miskin ning sregep salat. Milih sing endi sampeyan? Wong milih sing sugih tur sregep salat. Sayange siji ra gelem dadi mantune sampeyan. Wong sing teko 2 kok njaluk 3 sampeyan. Yo di saat yang sama di Tol Nganjuk sapa artis Vanessa Angel. Iku yo mati podo persis karo Pak Anu. Yo di nganu apa? Di tol karena kecelakaan tunggal. Yo matine teksek di situ. Yo ora ngerti Vanessa Angel. Sampeyan ngertos to Vanessa Angel? Nah Ustadz yo ora oleh lo nerangke nak dhek regane 80 juta. Aku yo ora ngerti. Tapi apa yang terjadi? Vanessa Angel di dunia lebih terkenal. Ngantek 2 minggu viral. Ngantek sopire wae kecekel. 3 minggu Pak Gede iku ming nenggone nganu running tag TV wae. Kecelakaan di Tol Cipali menewaskan guru besar UGM. Titik jenenge wae disebut. Padahal beliau orang yang ya jenenge sekolah, profesor, dia dekan, mestine lah ya ilmune dhuwur. Lek arep nyambut gawe. Vanessa yo artis. Pertanyaane, sapa sing mlebu swarga? Ora ngerti. Halo bisa awak. Iso wae Vanessa Angel yang masuk surga. Iso wae Pak Gede yang masuk surga. Itulah kegaiban. Iso wae Vanessa Angel nang Nganjuk iku pengen nang Jombang pengen ngedeke TPA. Kalau sampean guyune kok ora penak ya to ya sapa ngerti insaf ngono lho ya to. Pas mangkat ra kudungan, balik njuk kudungan rapet. Kan iso wae to. Dheke arep rono apa arep insaf ora ngerti. Pak Gede memang orang baik, dia mualaf. Makanya iso wae loro masuk surga. Tapi yang terjadi di dunia kan tidak adil. Vanessa Angel terkenal kaya ngono. Pak Gede ora blas ora dinganukan. Pol paling mengviral ning gone WA group. Innalillahi innalillahi ono sik copy paste. Ngono wis salah, selamat ulang tahun. Iku yo ono. Artinya dunia itu memang tidak adil. Makanya itu kegaiban. Di bumi mana dimatikan, kalau tadi itu di mana kebaikan, di bumi mana dimatikan, kita nggak akan tahu. Karena ketidaktahuan kita itu ngaji. Karena ketidaktahuan itu memastikan bahwa hidup kita ini adalah siap untuk mati. Itu yang ada. Karena aku tahu itu ada kegaiban, maka harus ada doa. Sehingga hidup di dunia ini banyak hal kita rubah. Menjadi kegaiban itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan menenteramkan.
Makanya banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang sesuatu kegaiban di dunia. Ujian bisa kegaiban, kita tidak tahu diberi ujian, kita tidak perlu diberi nikmat. Yang penting bagaimana memahami setiap peristiwa itu menjadi sebuah pahala atau ibadah. Satu, di surat Al-A'raf Al-Zumar ayat 8. Okay. Al-Zumar ayat 8 sama dengan surat Yunus ayat 12. Itu intinya podo, yaitu Allah itu mengingatkan orang-orang ya yang dalam hidupnya itu seperti pernah saya contohkan, dia itu kan ya, dia itu akan datang itu kepada Allah ketika diberikan ujian. Tapi mereka akan meninggalkan Allah ketika diberi nikmat. Bahkan dia lupa bahwa dia pernah berdoa untuk itu. Ya. Wa idza masalu insana turun tiarobakum menipun ilaih thumma idza qaulahum na'matam minhu nasya makana ya'tu ilahi min qablu. Surat Zumar ayat 8. Ketika diberi kesusahan, maka dia akan mendekat kepada Allah. Tapi ketika diberikan kebaikan, maka dia akan meninggalkan Allah dan dia lupa min qablu, apa yang sudah didoakan sebelumnya. Nah, itu kan plek menungso sekarang. Nah, gak diberi kekurangan itu mesti lendongo tenanan. Sama dengan surat Yunus ayat 12, surat ke-10. Ya, toh. Itu juga sama. Intinya adalah orang-orang itu biasanya ketika diberikan nikmat dia lupa. Makanya golongan ketiga, orang-orang yang doanya mustajab adalah ngaten nggih. Nah, ibu-ibu yang paham mesti kelingan apa? Doa siapa? Doa yang paling mustajab itu. Doa orang yang teraniaya. Doa teraniaya itu memang Bu, itu mustajab. Golongan yang mustajab doanya itu golongan orang teraniaya, itu Bukhari. Hadisnya sahih. Sampai Allah mengatakan, takutlah kepada doa orang teraniaya atau terdolimi, karena doanya itu tidak ada hijab, tidak ada tirai atau jarak denganku. Makanya kalau ibu-ibu ini pengen doanya makbul, tolong menjadi orang terdolimi. Pak nih, pukullah aku. Ya bapaknya, aku tidak tega. Kamu adalah belahan jiwaku. Mana tuh ya? Gitu. Itu tidak begitu caranya. Dalam hidup itu kadang-kadang kita kan teraniaya. Kita tidak kan menjadi tidak enak toh. Masa urip kok koyo ngene. Aku ki salah opo? Aku kurang opo? Kurang ajar. Aku kurang opo? Kok aku jadi kayak gini terdolimi? Itu kan tidak nyaman. Tapi Rasulullah mengatakan doa orang terdolimi itu tidak ada tirai atau hijab dengan Allah. Artinya doanya manjur. Makanya orang yang lagi kuasa jangan sekali-kali mendolimi. Orang yang sedang terdolimi jangan berkecil hati. Oh jonjok mentang-mentang aku terdolimi, dongake lho kowe. Awas kowe manjur upto doaku. Piye wani ra? Ngono ta. Petuk. Orang ngono kuwi kok malah kementus ya. Orang terdolimi itu orang yang sudah mojok sampai pada kesulitan. Doa yang kedua mustajab adalah orang yang sedang ditimpa kesulitan. Ada seorang sahabat gitu kan. Seorang sahabat pergi ke Damaskus. Lalu mau berjualan atau berdagang. Akhirnya dia dijebak sampai ke dalam sebuah tempat yang sendiri, lalu dia akan dibunuh. Maka sahabat itu mengatakan, saya tak sholat dulu, katanya begitu. Nah ketika dia itu mau sholat, kemudian disurat memohon kepada Allah supaya akan dilindungi, akhirnya muncullah seseorang, utusan Allah yang melindungi, membunuh orang yang akan membegal itu. Dari itulah kisahnya, asbabul wurudnya, sehingga turunlah sebuah hadis ya dari Imam Ahmad bahwa orang yang sedang ditimpa kesulitan, orang yang sedang tertohok atau terpojok,
maka doanya juga mustajab bagi Allah SWT. Asalkan dia terpojok ketika sedang beribadah kepada Allah SWT, sedang berjihad fisabilillah. Jadi yang ketiga, yang keempat, orang yang mendoakan saudaranya yang tidak di depan mata atau saudara yang jauh. Saudara jauh itu banyak didoakan. Itu juga doa yang mustajab. Kemudian doa yang lain, doa orang puasa. Doa sehabis sholat itu juga mustajab. Tapi dalam konteks kegaiban, maka kebaikan di dunia dan keburukan itu semua akan jadi kebaikan. Ketika kita tidak tahu hari esok, kita banyak berdoa, kita memohon kepada Allah. Ujian berbalik menjadi suatu kesempatan untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Kemudian apalagi yang ingin saya sampaikan, hadisnya dari Bukhari. Bagaimana Bukhari mengatakan bahwa di dunia itu sebuah kesialan atau kecelakaan, tapi menjadi kebaikan. Rasulullah secara singkat mengatakan, orang yang terkena musibah, kecelakaan, sakit, bahkan duri yang menusuk kepada kakinya, itulah penghapusan dosa. Itu kata Imam Bukhari. Sahih. Artinya ketika kita di dunia kok ada kesulitan, ada penyakit, itu dalam konteks Al-Luqman 34 itu kebaikan. Jangan dibalik. Karena orang yang tahan sabar terhadap ujian itulah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Gitu. Yang kedua, di akhirat nanti, ini dari Imam Ahmad. Di akhirat nanti ada orang yang Allah itu mencari orang-orang yang selalu memaafkan saudaranya. Mana orang-orang yang di dunia selalu memaafkan saudaranya? Kumpulkan, ambil itu pahala, maka orang itu menjadi penghuni surga. Siapa orang yang memaafkan? Orang yang terdolimi, orang yang teraniaya, orang yang hidupnya tidak nyaman, kan gitu, nggih. Iya le mata ini. Orang itu kan tidak nyaman di dunia, nggih toh? Aku kok koyo ngene toh, salahku opo, tapi dimaafkan. Wangel memaafkan itu. Halo Pak Rahman, anten nggih. Assalamualaikum. Nggih. Nggih, nyuwun sewu Pak. Saya ngaten. Ketika itu kita itu teraniaya tapi memaafkan. Susah banget toh. Orang teraniaya kok memaafkan ya angel banget toh. Mesti kan mangkel toh. Contoh nih, Rasul itu Pak, ketika itu subuhan, itu diludahi. Ada toh, ingat toh kisah itu? Bendino Bu, ana wong menek wit ngoten niku. Yo anggere Rasul iki didoni, cuh ngoten niku. Rasul ki ming dilap ngene, set. Rong dino ngantek seminggu. Kemudian pada minggu berikutnya ora ono sing ngidoni. Habis itu Rasul nanya, si fulan kok orang ngidoni? Ngoten niku. Kemudian, oh si fulan sakit Rasul. Ngoten. Nah jenengan komentare pripun? Syukur. Apa meneh? Kapokmu kapan? Apa meneh? Kualat. Mbok jangan ngomong gitu. Yang baik modaro. Itu kan bagaimana mau memaafkan? Ngidoni bedino. Ngidoni mergo dibayar deh. Akhirnya Rasul itu orang luar biasa memaafkan. Si fulan ngopo sakit Rasul. Nah aku yuk modaro sisan kualat. Rasul ndak. Ayo aku diterke. Aku arep tilik. Itu gaya Rasul. Lalu tilik biasa. Nak tilik nggawa kresek. Ibu-ibu nggih to? Nggawa kresek. Kok nak lara untu gawake peyek. Ngejak gelut iki ngono. Akhire Rasul rawuh, yo nganu, ana sik kandha, Rasul arep rawuh iki, ngoten niku ta. Mesti dhek wis wedi. Waduh, mesti arep didoni sak ember iki. Arep dijok Rasul datang. Rasul kan yo apian. Wah kowe lara le nggih. Tak dongake didongake karo Rasulullah. Ya sik donga Rasul yo mustajab. Mari. Ye, wis mari ta.
sesuk ngidoni meneh. Nah aku ngono, wis mari kowe. Sesuk ngidoni jejeg lambemu. Nek aku Rasul ndak wis yo memaafkan. Akhirnya benar, dia iku dadi pendukungnya Rasulullah. Akhirnya dia meninggal dalam sebuah perang tertancap dadanya oleh tombak musuh karena melindungi Rasulullah. Mergo dhek yakin ono wong kok apike ngono. Itu kan luar biasa. Itulah orang yang memaafkan. Ada lagi kisah, ini jenenge kisah aja diayali. Ketika Rasul itu mau meninggal, itu kan selama hampir 2 mingguan atau 10 hari itu menyuapi wanita tua Yahudi yang lumpuh dan buta di pasar. Itu pasar ngendi? Mesti ngono lho, ngeyel ngono. Beringarjo kuwi mesti rak kranggan ngono to sampean. Ora sate kon pasar ngendi? Ngono to. Pokoke nang pinggir pasar, pinggir lor apa kidul ngono to. Mesti Bani Israil ya. Apa yang terjadi? Rasul ndulang Rasul kan lembut gitu tuh orangnya, didamu sampai dingin, lendulang alon-alon ngoten niku. Nah, kowe iki jan wong apik tenan. Ning siji pesenku ya, aja cedak-cedak Muhammad, kae ming tukang ngapusi. Rasulullah ya, nggih. Coba Mas Kodrat, didulang sak sendoke. Didulang malah nganggo. Rasulullah kondur. Ngono ya ora kapok. Sesuk ya ndulang meneh. Diunjuk-unjuk le nuwun ya. Ning tenan to kowe ora cedak-cedak Muhammad mboten. Nak aku lambemu. Ora Rasulullah kondur. Coba kurang apa? Hari ketiga, hari keempat diunek-unekke ngono kuwi. Memaafkan. Akhirnya suatu saat Sido Abu Bakar As-Siddiq nanya Siti Aisyah putranipun, apa hal yang belum saya lakukan yang dilakukan oleh Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar kan pokoknya mbarek Rasulullah ngene malu ngene, ngono. Itu memberi makan kepada orang tua. Akhirnya beliau juga Abu Bakar As-Siddiq ndulang, gek sak dulangan ditampel. Kamu bukan yang kemarin. Yang kemarin itu lembut, panasnya baik, tepat, kamu itu kasar. Yuk Abu Bakar mengatakan yang kemarin sudah meninggal. Siapa? Muhammad SAW. Jadi 2 minggu ini sing diunek-unekke kuwi sing dulang. Apapun itu coba bayangkan. Ngono kok karo Rasulullah ora kagum. Ngono kok karo Rasulullah sing unek-unekke, mencari kesalahane. Ora ngejar tenan orang-orang itu. Maka dari itu golek uswatun hasanah sing kaya ngopo. Wong diunek-unekke ora nesu iki kaya ngopo. Itulah orang yang akan nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah. Orang yang memberi maaf. Karena dia selalu memaafkan siapapun itu. Ada orang yang tanpa berhisab langsung wes melayu. Siapa orang yang tiap malam mengampuni semua kesalahan saudaranya. Nah gek ora ono masalah yang gleling. Ampuni, edian apa ora? Sahabat kok. Begitu nang WA omongane elek diampuni ora, ambok ra sudi. Sorry, jijai. Ini yang terjadi. Tapi orang-orang seperti panjenengan disakiti kok memaafkan, didolimi memaafkan. Nanti Allah mengatakan kumpulkan orang-orang yang memaafkan orang yang menganiaya, kumpulkan orang-orang yang memaafkan saudaranya, ambil sendiri pahalanya, aku masukkan ke dalam surga. Itu yang namanya kegaiban. Di dunia terasa jelek, di dunia terasa terdolimi, tapi di balik itu adalah kesempatan kita untuk meraih surga itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, inilah kegaiban itu. Apapun kalau itu niatnya untuk Allah SWT, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan itu. Amin ya robbal alamin. Are you with me? Lali, yes. Awas nak cara Jogja. Lah yes no. Saya kira demikian kesimpulannya. Jadi umat Rasulullah itu sebuah nikmat. Setiap langkah itu jadi pahala. Meskipun itu kesialan, itu penyakit, itu sebuah kesengsaraan, itulah ujian. Kalau kita bisa lolos dengan kesabaran dan memaafkan, maka semua itu, misteri itu akan menjadi kebaikan.
Siapa tahu nanti bapak ibu jenengan kesasar di suatu tempat, naik haji, dia lagi kesasar. Kok ya ketemu wong batikan. Ngoten niku, batikan iki mesti yojo. Apa meneh nganggo khas-khas tertentu. Nak Kulon Progo nganggo geblek renteng. Nak Sleman nganggo merak. Salak gitu. Engko anggere weruh salak godian. Nyuwun preso, nggih Bu. Kula ajeng mulih teng Berjo. Ya padahal nang Mekah, judeg aku menentake. Siapa tahu Bapak Ibu itu kesasar nang Arab, ketemu Mas Kodrat, ketemu aku. Pundi Bu? Bangun tapan. Ajeng kondur teng pundi? Godian. Lho bingung nek ngono to, tak terke. Putra jenengan numpak motor. Dalane bengi-bengi bocor. Kebaikan datang pas bocor, pas nang ngarep tongko tambal ban. Sopo sing ngepaske? Kesasar di Jakarta kebetulan petuk tonggone diselamatkan. Itu yang jenenge kebaikan yang gaib itu ada di situ. Bayalamu afil arah kasikotan. Hari esok kita tidak tahu, tapi semua ditanggung oleh Allah SWT karena kita berniatkan dengan baik. Mugi-mugi Gusti Allah memberikan kebaikan. Amin. Sedaya sehat wal afiat. Amin. Nggih, sedaya sukses. Amin. Sing duwe utang lunas. Amin. Sing duwe kredit diputihkan. Amin. Arisan metu. Amin. Ning ora melu. Ngono ta. Monggo kalau ada yang nanya silakan. Monggo 1 atau 2. Saat ini jam piro, Mas? Oke, pas jam 9. Nggih. Monggo silakan. Jadi tadi sampaikan doa orang dzalimi itu kan yang bagus saja. Tapi pada kenyataannya, ya, itu dipahami dan sangat diyakini oleh peserta pengajian. Mengapa lebih banyak orang minta doa pada para ustaz daripada orang yang dzalimi? Apakah para ustaz itu termasuk orang-orang yang dzalimi? Ya, itu kan. Apakah Ustadz termasuk orang terdolimi? Ya. Saya lemu rakuru-kuru. Konteksnya berbeda, Pak. Ya. Jadi sebenarnya doa mustajab itu doane dewe. Konteks orang terdolimi itu bukan kok kita minta orang dolimi doain kita. Bukan begitu. Konteks Al-Luqman ini adalah bahwa orang kita itu terdolimi. Itu kan dalam konteks dunia kan tidak beruntung. Tapi sebenarnya di sisi akhirat justru dia yang beruntung. Karena apa? Dia terdolimi. Kalau ada orang kok banyak minta kepada orang ustadz daripada terdolimi, ya alasannya gampang. Si terdolimi ra iso ndonga. Kan gitu toh. Oke. Tapi konteksnya bukan itu. Konteksnya ini adalah untuk diri sendiri. Supaya orang yang terdolimi itu jangan merasa dia dibenci oleh Allah. Karena apa? Dia miskin, terdolimi itu ketentuannya Gusti Allah. Wa yu'afili mayasa wa yu'atibu mayasa wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi terdolimi, tersakiti itu bukan sebuah ujian atau musibah atau hukuman. Makanya polanya gaib. Kalau dihitung dari dunia ya ora iso no. Mosok terdolimi kok bahagia. Tapi kalau kita sudah punya keyakinan bahwa itu kebaikan, bahkan di akhirat nanti kan kita terdolimi tapi memaafkan. Coba bayangkan, mana ada orang yang disuruh mengumpulkan pahalanya sendiri kalau bukan orang-orang yang memaafkan karena dia terdolimi. Ngaten Pak Nji, dados kenapa kok milih pada ustadz? Ya enggak juga, kebetulan saja mungkin. Itu kan bukan gaya, style kita itu kan karena ustadz iso ndonga. Bisa panjang doanya, nyuwun didoakan. Tapi yang lebih majas itu doa diri sendiri. Termasuk untuk orang yang meninggal itu kan yang paling majas kan di anak-anaknya. Tapi tetap minta tolong kepada ustadz, pada kiai gitu toh, untuk memimpin doa. Itu kan upacaranya. Tapi justru yang salah itu apa? Pas mendoakan orang tuanya, anaknya malah rame lundongo. Ya toh, malah gawe teh.
Malah bingung nang omah nganu apa buka anu apa sumbangan entuk pirang ratus sewu kan gitu. Itu kan kebalik-balik. Jadi meskipun itu ngundang orang untuk berdoa, anaknya keluarganya harus ikut, ojo malah nang parkiran. Ya toh. Malah gek do ndonga mbek anane, ibune yo nesu no. Ngoten niku. Ngoten nggih Pak nggih. Jadi nggih silakan. Tapi kan sampaikan bahwa kalau kita memaafkan, kalau yang tidak tahu kita sudah memaafkan, itu kan sangat mulia. Tapi kan doanya dituntunkan memohonkan ampun pada Allah. Ya. Sama dengan itu konteksnya. Jadi kita memohonkan ampun, ya Allah, Allah maafkan itu sudah kan itu Ya, ya. pada Allah. Ya. Nah kalau kita memohonkan kan berdoa. Ya. Konteksnya sama. Ya, jadi gini. Kalau kesalahannya pada Allah, kita minta maafnya pada Allah. Kalau kita konteksnya muamalah, Allah tidak akan memberikan maaf sebelum orang itu memberikan maaf. Jadi kan ada dua. Kalau kita berdoa kepada Allah, karena dosa kita pada Allah, sholatnya telat, ya lah, harusnya membayar zakat tidak terbayar. Tapi kalau kita kesalahan sama orang itu harus memaafkan dulu. Orang itu sudah memaafkan pada Allah. Jadi Allah maafkan dan ini walaupun Oh ya enggak apa-apa, itu baik juga. Tapi konteksnya beda lagi itu. Kita pasti akan memaafkan semua orang, tapi untuk orang itu memaafkan apa tidak? Kan begitu. Itulah kelebihan kita. Orang terzalimi kok mau memaafkan. Biasanya kan malah misuh. Tapi kalau kita mau memaafkan, itu yang paling keren. Orang itu biasanya gitu. Nah, ndonga Gusti Allah itu mantep banget. Ning kesalahane karo wong njaluk ngapura ora gelem. Itu salah. Harusnya orang itu kita harus minta maaf. Makanya kalau orang mau meninggal, anak-anaknya do njalukke. Nyuwun itu lho nggih, ibu kula diapura. Ha ibuke wis sakaratul maut, wis ra iso apa-apa. Njuk sok dijalukke nek wonten kesalahan nyuwun diikhlaske. Akhirnya orang-orang nggih saya ikhlaskan. Kayak gitu toh. Itu berarti sudah memaafkan. Walaupun itu kalau dalam hal nika upacara pelepasan jenazah njuk menjadi ritual. Para takyah sedaya mbok bilih wonten hak anak Adam ingkang dereng ngrampung paripurna mbok bilih badhe pun ikhlasaken sedaya ahli waris ngaturaken agenging panuwun. Mbok bilih wonten babab ingkang dereng rampung kasuwun untuk pirembagan kalian ahli waris monggo supados almarhum anggenipun kundur dhateng ngasinipun Gusti Allah kanthi sae husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Jenazah badhe dipun makamaken wonten makam Sariloyo 200 meter saking mriki. Mbok bilih wonten kalodhangan kasuwun Bapak Ibu takyah nuntasaken. Amin mbok menawi panjenengan sedaya kagungan kegiatan lain sedaya ahli waris namung ngaturaken ageng panuwun. Saka njaba ana layatan nang masjid ngoten niku. Kula niku mbiyen MC, Pak. MC manten ya iso, MC wong mati ya iso, MC wong lairan ya iso, akikah ya iso, urung tau ndongani MC wong cerai. Mana ta? Urung tau aku ngoten niku. Nek nek wong mati tau ngono. Nggih. Dadi nek ibu-ibu yang pengen punya anak lagi, ngono ta nggih. Besok akikah ngundang kula. Oke? Ibu-ibu sing wis widaan kuwi lho ya. Mana? Ya ibu, mboten Ustaz putu kula sak paket kekan biyen 4 sasi, 7 sasi kekan tetaan dadi manten ngono ngantek mati. Ustaz aku. Nah, gitu nggih. Ibu-ibu gitu ya. Nek akeh kok ngundang aku. Tak jamin lemu ngono to nggih. Ustaz ngono gitu udu wedhuse. Pun Pak gitu ya. Oke, ada lagi ibu-ibu? Monggo silahkan. Oh, tetangga Nasrani. Yo. Mengadakan sepatu jutaan. Kita doakan. Ya. Kemudian membagi makanan yang kita tanyakan bagaimana kita mencapainya dengan baik itu dan bagaimana dengan makanannya itu halal halal. Nggih, makanannya halal. Sing penting aja iwak babi. Utawa kirik,
halal, pangan wae itu muamalah. Nak doane rasah ndongake. Nggih, jangan ndongake ya ora ketompo. Jadi nggih mugi-mugi sae nggih. Nggih. Mugi-mugi sehat nggih. Niku acara napa ya? Gendurian napa? Oh meninggal nggih. Pun sida mati nggih. Nggih. Rabali nggih. Ya wis to. Ning ya karena kita itu bermasyarakat ya rasah muni ngono. Nggih, mugi-mugi le sedo sae nggih. Nggih. Kan urusane ngono wong dhek mlebu swarga ora ya ora ngerti kok. Kesalahan kita itu kan sering membuat standar untuk kita. Ya dhek non muslim kok dikon yasinan ya ora iso. Mlebu swarga apa ora dudu urusane dhewe. Urusane dhewe mesti mlebu swarga kok gitu. Jadi santai saja. Itulah Rasulullah lagi gitu. Koncone Yahudi, koncone jahiliyah, ya biasa saja. Ora usah dadak dingel-ngel. Ana meninggal, yo sesuk ana meninggal yo ngewangi, ana upacara melu ngresiki, melu gawe dalan, melu gawe jugangan, ra apa-apa. Muamalah itu seperti itu. Tapi ketika kita ibadah itu dipisahkan. Kita rasa melu, nak jenenganake donga-donga berkate riki. Ngono ya. Boleh halal, haram. Ora apa haram. Sing penting niku ora barang yang haram. Ngoten niku nggih, Mas. Oh, ngoten niku wae. Dadi wong urip iki penak wae. Siji sing penting, wong liya iki misale wong Jepang, ana 100 juta, ora ana sing muslim, apa njuk mlebu neraka? Ora ngerti. Urusane dhewe ngopo ngurusin neraka karo swarga. Nggih to? Apa arep WA sampeyan nang neraka kono selfie, aku ning neraka. Kowe nang ndi ora perlu to. Santai wae lah. Gitu nggih, Mas. Hidup itu ngurusi awake dhewe, wong liya muamalah kudu apik. Rasul saja ndulang wong Yahudi kok. Rasul aja jahiliyah ya lara ya ditiliki kok. Mungsuhe wae ditiliki. Apa meneh orang yang baik dengan kita. Wis ngono Rasul aja. Nek nak ibadah aja melu. Kok yo sampean salat nang gereja, iku petuk. Oke? Ceramah kok nang gereja. Petuk. Sampeyan aja nambah-nambahi ya to. Sampeyan ngurusi infak ku wae lho ya to kok malah duwite akeh barang. Pokoke nang gereja iki ora oleh mlebu. Kejaba sampeyan dadi cleaning service. Malah nang gereja selawatan. Oke? Muamalah jalan terus, kerukunan jalan terus. Tapi ibadah dewe. Oke, are you with me? Yes. Gimana? Sudah mesra dengan suami? Sudah belum? Wes dikekep durung? Papa, I love you. Wes durung? Wes belum? Sudah belum? LDR, aduh, jablay dong. Malah curhat ya. Sampai nak suami ra ono ngekepo saka. Ngono ta. Bakoh. Yo anake nak gelem. Oke, terima kasih masyaallah subhanallah, semoga sehat walafiat. Bapak Ibu sehat sedaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qarib mujibud da'wat ya khatil hajat. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, panjangkanlah umur kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, bimbinglah kami, yakinkah kami selalu taat kepadamu dan keghaiban kamu ya Allah. Jadikanlah hambamu yang suka berbuat baik ya Allah. Jadikanlah hambamu yang engkau berikan kejauhan dari kedoliman ya Allah. Selalu ijabahlah semua doa kami ya Allah. Kebahagiaan di dunia wal akhirah. Jauhkanlah kami, keluarga kami dari halangan ujian ya
ya Allah, sekiranya kami tidak sanggup memikulnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama-sama semangat kemudian yang disampaikan materi kepada Ustaz Al-Bismi, semoga apa yang disampaikan iman atau tidak terlaksana. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.